nyikapnya selawatan. Anda glowing. Ya kayak acara apa gitu. Oh, udah bacain nih komentarnya nih, komentarnya. Ya itu Party berkedok selawatan, komentarnya teh. apa ya? Jadi saya mah berpikir. Nah, teman-teman, dari video barusan, ada dua pihak kiranya yang memiliki pandangan berbeda dalam menyikapi fenomena tersebut. Yang pertama, ada yang pro dan kedua kontra. Yang pro berpendapat bahwa hal itu tidak masalah karena itu bagian dari dakwah Islam. Ini mengajak kaum milenial yang suka nongkrong, suka karaokean dan yang lain-lainnya, kemudian dibuatlah wadah untuk bersolawatan. Tidak peduli di sana ada campur baur laki-laki dan perempuan, tidak peduli ada joget misalnya. Yang penting ada dakwah, ada sholawatnya. Ini sah-sah saja, ini bagian dari dakwah. Misalnya itu bagi yang pro yang ekstrim itu ya. Yang kedua, yang kontra mengatakan ini bagian yang sangat tidak diperbolehkan. Ini ada bid'ahnya, bisa jadi tidak ada ajarannya dari baginda Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ditambah dalam sholawatan ada ikhtilat, pencampuran laki-laki dan perempuan tanpa hubungan mahram. Yang ketiga, ada joget, ada bernari-nari yang tidak pantas. Yang selanjutnya yang keempat, terkadang terselip lirik dalam qasidah atau sholawatnya yang kurang pantas karena berkaitan dengan percintaan misalnya, atau yang berhubungan dengan fisik wanita biasanya. Nah, dari poin-poin barusan menyikapi pihak yang kontra dan pro ini, kalau kita berdiskusi, kalau kita menggunakan pikiran kita masing-masing, ini tidak akan ada habisnya. Menurut hemat kami, kita kembalikan permasalahan ini menggunakan jawaban oleh tokoh pendiri dari pengikut-pengikutnya, yaitu Hadratus Syekh Kyai Hasyim Asy'ari selaku pendiri organisasi terbesar, yakni Nahdlatul Ulama. Nah, beliau ternyata pada masanya, pada waktu itu sudah pernah memberikan nasihat. Beliau langsung mengalaminya sendiri fenomena tersebut. Waktu itu dalam kitabnya, yaitu kitab At-Tambihat Al-Wajibat, peringatan-peringatan yang harus diketahui liman yasna'u bil maulid bil munkarat, bagi orang-orang yang melakukan maulid bil munkarat, dengan hal-hal yang dilarang, yang bertentangan dengan agama. Jadi singkatnya, pada waktu itu Hadratus Syekh ketika berjalan menemui sekumpulan orang yang katanya melakukan bersolawat bersama-sama, tapi disertai dengan hal-hal yang mungkar. Nah, dari fenomena ini kemudian beliau menulis kitab yang bernama At-Tambihat Al-Wajibat. Nah, selengkapnya mari kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab ini bernama At-Tambihat Al-Wajibat lima yasna'ul maulid bil munkarat, peringatan yang wajib bagi orang-orang yang melakukan perayaan maulid, sholawatan, pengagungan kepada Nabi dengan hal-hal yang dilarang, munkarat. Pengarang Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari Al-Jambani Al-Indonesi. Baik, langsung kita baca dari latar belakang Hadratus Syekh mengarang kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mau mengawali dengan bacaan basmalah, hamdalah, sholawat, kemudian hingga pada paragraf yang ini. Qad ra'aitu, ini kata beliau, qad ra'aitu fi lailatil itsnain al-khamis wal 20 min syahri Rabiul Awwal min syuhuris sana al-khamis wal 50 ba'da al-alf wa 300 min al-hijrah. Kata beliau, saya melihat di suatu hari Senin, pada tanggal 25 bulan Rabiul Awal tahun 1325 Hijriah. Beliau melihat unasan, orang-orang min talabatil ilm, dari orang-orang penuntut ilmu,
Ini penuntut ilmu, bukan hanya orang awam biasa. Fi ba'dil ma'ahid ad-diniyah, di sebagian pesantren-pesantren, ya'maluna al-ijtima' bismil maulid, mereka melakukan perkumpulan yang mereka sebut dengan perayaan maulid. Wa ahdaru lidzalika alatil malahi, di perayaan ini mereka menghadirkan alat-alat musik. Tsumma qara'u yasiron minal Qur'an, kemudian mereka membaca sedikit dari ayat Al-Qur'an, wal akhbar al-waridah, hadis-hadis Nabi, fi mabda'i amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berkaitan dengan latar belakang Nabi, profil Nabi dan seterusnya. Wa ma waqa'a fi maulihi minal ayat, dan menerangkan tentang ayat-ayat tentang perayaan Maulid. Wa ma ba'dahu min syarihi al-mubarakat, dan seterusnya tentang sejarah kehidupan Nabi yang penuh berkah. Tsumma syara'u, kemudian setelah itu mereka memulai fil munkarat, melakukan hal-hal yang dilarang, yang perlu diingkari. Mithlu tadarub wa tadafu al-musamma indahum bipanca wa yuksun. Itu kurang paham tulisannya itu. Yang jelas artinya kemudian mereka memulai dengan hal yang dilarang seperti tadarub, pukul-pukulan, wa tadafu, dan tolak-tolakan. Jadi pencak. Jadi ada atraksi pukul dan penolakan yang mereka sebut dengan pencak atau tinju. Wador bid dufuf, dan memukul rebana. Kullu dzalika bihuduri niswatin ajnabiyah, kegiatan ini dihadiri oleh wanita-wanita yang bukan mahram, ajnabiyah, qaribah, yang dekat, minhum musyrifah alaihim, yang mereka bisa melihat, wanita-wanita ini bisa melihat orang-orang laki-laki yang hadir di sana. Wal musik, dan ada musik, bisa melihat musik, mendengarkan musik. Wasatrik, setrik ini istilah kalau di sini diartikan seperti acara sandiwara atau acting, atau tapi acara kuno. Wal laib, dan permainan, bima yushbihu al-qimar, yang ada permainannya itu mirip seperti perjudian. Wajtima'ir rijal wan nisa ma'an nisa, dan berkumpulnya laki-laki beserta wanita. Mukhtalitat, yang bercampur. Wa musyrifat, dan bisa melihat, saling melihat. Warroksi, mereka menari-nari. Wal istiraq, mereka tenggelam fil lahwi wad dhahik, dalam kelupaan mereka akan Tuhan. Wad dhahik, ketawa. Wartifa'il aswat, mengeraskan suara. Wasyah, teriak-teriak, saking menikmatinya mereka dengan perayaan itu. Fil masjid wa hawalaihi, perayaan ini dilakukan baik di masjid wa hawalaihi, dan sekitar masjid. Jadi entah itu di masjid atau di selain masjid, ini sama. Fanahaituhum, sehingga Syekh Hadrat Syekh fanahaituhum, kata beliau, saya mencegah mereka, saya mengingkari mereka, saya marah kepada mereka. Wa angkartuhum, mengingkari, memberikan nasihat, memberikan teguran. Antil kal munkara, tentang kemungkaran-kemungkaran yang telah mereka lakukan. Fatafarroku, sehingga mereka tercerai-berai. Wansorofu, mereka bubar. Walam makana al-amru kama wasoftu wa khositu antasrihatil fi'alah al-mukhriyah ila amkinah katsirah. Ketika terjadi kejadian ini, yang sebagaimana yang setelah saya sebutkan, kata beliau, saya khawatir kejadian ini bakal terjadi di banyak tempat selain ini. Wa yazidu al-awam min ahliha anwa'a minal ma'asi, sehingga ini menjadi kebiasaan oleh orang awam dan bakal ditambah dengan maksiat-maksiat yang lain.
wa rubbama tuaddi bihim ila ayyamruku min dinil Islam, dan ini bisa jadi bakal menyebabkan merusak agama Islam. Mereka mengira ini adalah syariat Islam, padahal ini malah menjatuhkan Islam. Wada'tu hadhihi tambihat, saya mengarang kitab ini, hadhihi tambihat nushan, tujuannya untuk memberikan nasihat lid-dini, tentang agama ini, wa irsyadan lil muslimin, memberikan petunjuk kepada orang-orang Islam. Wallahu subhanahu wa ta'ala as'alu ayaj'ala khalisan wajhil karim innahu dzul fadlil azim. Saya mengharap kepada Allah agar diberikan keikhlasan untuk memberikan nasihat ini. Jadi ini adalah nasihat dari Hadratus Syekh untuk orang-orang Islam secara umum dan lebih khusus untuk Nahdlatul Ulama, kaum Nahdlatul Ulama. Baik, lanjut. Kita langsung ke At-Tambih Ats-Tsani, peringatan yang kedua. Kata beliau, amalu maulid 'alal wasfil ladzi wasaftuhu awalan haram la yakhtalifu fi hurmatihi itsnan. Kata beliau, perayaan maulid sebagaimana yang telah saya sebutkan di atas, yang disertai dengan hal-hal mungkar, itu hukumnya haram. La yakhtalif fi hurmati isnan, tidak ada yang memperselisihkan, bahkan hanya 2 orang, tidak ada. Apalagi 3 orang, tidak ada. 2 orang saja gak ada. Artinya semua ulama sepakat. Wala yantatihu fi man'ihi anzan wala yastasinuhu dawul muru'ah wal iman wa inna ma yarghabu fi man tumisat basiratuhu washtaddat fil ma'kili wal masyarib ragbatuhu. Jadi tidak ada yang mendukung sama sekali, semuanya mencegah, melarang jika maulidnya diisi dengan hal-hal mungkar seperti di atas. Tidak ada yang menganggap itu hal yang baik kecuali orang-orang yang memiliki marwah yang hina, yang rendah, dan yang menyukai kegiatan maulid yang seperti itu orang yang basirahnya, kebersihan hatinya itu sudah ditutup oleh Allah. Wala yakhafu fil ma'asi lawmata la'im wala yubali annahu minal a'dha'im wa kadza at-tafajjur 'alaihi wal hudur fihi wa i'talu ma li ajlihi fa inna dzalika kullu haram. Ini perhatikan. Wa kadza at-tafajjur 'alaihi wal hudur fihi. Orang yang melakukan, orang yang ikut campur, orang yang terlibat, panitia dan segala orang yang ikut terlibat dalam perayaan itu jelas haram. Bahkan kata beliau, wa kadza at-tafajjur, orang yang melihat saja, wal huduru fihi, dan hadir saja meskipun dia tidak memiliki peran sama sekali, wa i'ta'ul mal, mereka yang memberikan donasi, menyalurkan harta, li ajlihi, agar terlaksananya kegiatan itu, fa inna dzalika kullahu haram. Ketahuilah bahwa semua itu haram, syadidut tahrim, sangat haram. Beliau memberikan taukid, penguatan, tidak hanya haram tapi syadidut tahrim, sangat haram, lima fihi minal mafasid allati satudkaru, karena itu ada hal-hal yang dapat merusak agama yang bakal kami sebutkan insyaallah di penjelasan selanjutnya. Waqala Baidawi, beliau mengutip Imam Baidawi rahimahullah ta'ala fi tafsiri, dalam kitab Tafsir Al-Baidawi, tahta qauli ta'ala wa la tasubbul ladzina da'una min dunillahi fasubbullaha adwan bighairi ilm kila kana al-muslimun yasubbunaha al-aliha fanuhu li alla yakuna sabbuhum sababan li sabbillahi subhanahu wa ta'ala. Wa fihi dalilun ala anna at-ta'ah idza addat ila ma'siyah rajih wajib tarkuha fa inna ma yuaddi ila syarri syarrun. Beliau mengutip dari Imam Baidawi dari ayat wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah, kalian jangan mengolok-olok mereka, orang-orang kafir, karena mereka bakal mengolok-olok Tuhan kalian juga. Poinnya di sini, wa fihi dalil. Nah, ayat ini menjadi dalil bahwa ketaatan jika mendatangkan kemaksiat, yang maksiatnya ini rajih, yang lebih unggul, wajib tarkuha, maka wajib untuk
meninggalkannya. Fa innama yuaddi ila syarr, karena sesuatu yang dapat menyebabkan keburukan, kejelekan, kemaksiatan, maka itu juga syarr. Maka itu juga buruk. Karena memang jelas dalam kaidahnya idza ijtama al halal wal haram guliba al haram. Jika ada yang halal dan haram berkumpul, maka yang menang itu pasti yang haram. Artinya harus ditinggal. Dalam hal ini sebagaimana yang dicontohkan oleh beliau, orang yang membaca maulid tapi disertai dengan hal-hal mungkarat, maulid sunnah, mungkarat haram, maka ini mana yang lebih dominan? Maka yang dominan adalah haram, karena mungkar yang lebih menang, sehingga harus dihindari. Dan ini panjang sekali kalau kita baca. Ini ada banyak tambihat. Ini bisa dibaca oleh kalian semua yang melihat ini. Kitabnya namanya At-Tambihat. Nah, dari pembacaan kitab Hadratus Syekh Kyai Hasyim Asy'ari, kita dapat menyimpulkan bahwa sholawatan itu bagus. Pada dasarnya bagus. Karena itu berisi sholawat, yaitu memuji Nabi, ada zikirnya, ada bacaan Al-Quran, ada isi ceramahnya, bagus. Bagusnya ini, kebagusan ini mendapatkan pahala tentunya, tapi dapat beralih menjadi dosa jika ada unsur-unsur yang menyalahi agama, sebagaimana yang telah kami bacakan di kitab Hadratus Syekh Kyai Hasyim Asy'ari. Nah, sehingga dapat kami simpulkan bahwa sholawatan adalah baik jika tidak disertai dengan hal-hal mungkar. Nah, jika disertai dengan hal mungkar, maka sholawatan ini menjadi tidak baik. Nah, oleh karena itu kami ingin menyampaikan, pertama untuk para asatidz, para habaib misalnya, atau para dai yang ikut terlibat dalam fenomena sholawatan yang sedang marak pada akhir-akhir ini. Nah, kita perlu introspeksi diri. Kita sudah pantas apa belum untuk tampil, untuk membimbing, atau bahkan nanti ditiru oleh masyarakat. Karena orang awam tidak tahu ini baik, ini buruk, itu mereka belum bisa dengan baik membedakan untuk urusan seperti ini. Karena mereka menganggap misalnya ini sholawatan, mereka kurang paham misalnya, entah ini dilakukan dengan joget atau ikhtilat, mereka tidak sadar bahwa itu sebenarnya kurang pas. Sehingga sebagai para asatidz, para habaib, para pendai, kita introspeksi. Kalau misalnya kita belum tahu atau kita belum bisa memberikan contoh yang baik, maka setidaknya jangan dulu kita tampil. Sebagaimana makalah dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Beliau mengatakan, idfin wujudaka fi ardil khumul fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu natajuhu. Kuburlah dirimu, wujudmu, fi ardil khumul, pada tanah yang tidak diketahui siapapun. Apa alasannya? Kata beliau, famana bata mimma lam yudfan, karena sesuatu yang tidak ditanam, yang tidak dipendam dulu, maka la yatimmu natajuhu, hasilnya tidak sempurna. Ibarat benih, kalau benihnya itu tidak ditanam kemudian dia tumbuh, maka biasanya cacat. Tapi beda dengan benih yang dikubur dengan baik, disiram, bahkan dipupuk, maka akhirnya nanti bakal baik dan sempurna. Begitu juga dengan para asatidz yang misalnya masih belum, tolong jangan dulu, karena perlu dulu kita misalnya itu belajar dulu, memperdalam ilmu dulu. Setelah itu kita apakah sudah siap memberikan contoh, karena dalam firman Allah, kabura maqtan indallahi antakula ma la taf'alun, sangat besar sekali kemarahan Allah bagi orang yang berkata demikian tapi dia sendiri tidak melakukannya. Ini penting kami sampaikan karena sholawat itu memiliki faedah yang sangat besar.
Bahkan itu langsung dilihat oleh Nabi. Nabi sendiri berkata, fa'aksiru alayya sholah. Ala swab ya, au kama qol nih. Nabi berkata, perbanyaklah sholawat kepadaku, kata Nabi. Kenapa? Karena inna sholatakum tu'radu alai. Karena sholawat kalian bakal ditampakkan ke diriku, kata Nabi. Para sahabat waktu itu tanya, lah bagaimana Nabi? Engkau kan nanti wafat, engkau pun tidak ada di dunia. Bagaimana sholawat itu bisa engkau ketahui? Kata Nabi, innallah harrama, bahwasannya Allah itu mengharamkan kepada bumi al-ardi ajsadal anbiya, jasad dari para nabi. Jadi nabi itu, tubuh nabi tidak hancur, tidak dimakan tanah, sehingga pada dasarnya hakikatnya nabi itu masih hidup, hanya pindah saja. Nah, oleh karena itu penting buat kita untuk para dai semuanya untuk introspeksi diri, untuk berkaca diri apakah sudah pantas atau belum. Demikian. Nah, untuk pihak yang pro atau kontra ya jangan begitu. Kita harus objektif, kita harus melihat, jangan dengan bentuk ta'assub atau fanatik yang berlebihan karena sudah begitu, karena ustadz-ustadznya misalnya, sehingga dia tidak mau melihat. Jangan demikian. Pun demikian dengan pihak kontra. Kalau misalnya ada aspek yang tidak baik, jangan dipukul rata. Sholawatnya yang kena, sholawatannya harusnya tetap baik. Mau nggak mau, ini tetap baik, ada anjurannya. Nah, yang kita kritiki, yang kita tidak setuju, itu ya amrun khorij, aspek luar, yang bukan aspek inti. Aspek intinya kan sholawat. Sedangkan kayak jogetnya, ini kan amrun khorij, sesuatu yang lain. Ya kita kritiki, yang kita lawan yang itunya, yang mungkar ini, yang amrul khorij ini. Sholawatnya tetap baik, kita tetap lanjutkan karena ini baik. Al-ada muhakkamah, selama adahnya ini baik, kita lanjutkan. Nah gitu. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.